Ya, baik teman-teman. Mungkin saya izin off cam terlebih dahulu ya. Terima kasih Anissa dan teman-teman yang sudah hadir di hari kedua ya. Gimana masih semangat nggak ini? Tadi selanjut ya. Pagi tadi kayaknya siang udah sama Bu Anggi KDPI. Sekarang kita lanjut ke keperawatan jiwa karena besok kita masih punya satu hari lagi. Alhamdulillah. Jadi sepertinya hari ini mungkin saya akan pilih beberapa kelompok saja terlebih dahulu ya supaya kita akan kenal mengenal dari ASKEP, kemudian teman-teman koreksi pemahaman dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Eh, Langsung saja ya untuk em, pembahasan yang pertama, tugas kelompok yang ingin saya teman-teman untuk tampilkan adalah kelompok dengan kelompok satu, kasus satu. Mangga silakan teman-teman kelompok satu. Bisa langsung presentasi karena di sini juga saya sudah terima ya laporannya. Nanti saya komen di G Drive-nya. Teman-teman yang lain nanti boleh lihat komennya bisa diperbaiki juga sebelum presentasi besok. Maka silakan teman-teman kelompok satu untuk presentasi PowerPoint ataupun nanti kalau bikin ya PowerPoint ini bikin nggak teman-teman semuanya? Bikin. Mungkin Ibu. Bikin ya. Enggak, silakan PowerPoint-nya ditampilkan. Nanti untuk ASCAP-nya disiapkan. Kita akan belajar dari ASCAP. Mungkin sebelum masuk ke ASCAP, nanti bisa disampaikan ceritanya terlebih dahulu seperti apa ya kasus dari yang ditemukan atau yang sedang dikerjakan oleh teman-teman kelompok satu. Enggak. Silakan, siapa kelompok satu yang akan presentasi? Di sini ada Seftia, Yusma, Aina, Alifa, Bunga, Felicia, Ajeng, Kania, Safitri, Tia, Iqbal, Najwa, Nanda, Yofi, dan Debia ya. Nggak boleh teman-teman dari reguler ataupun dari lintas jalur berbagi, silakan. Semakin cepat semakin baik ya teman-teman, semakin cepat selesai. Mungkin saya hari ini akan bahas sekitar 3 kasus, besok kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Siapa? Iqbal? Siap? Baik, siap Ibu. Ya, oke, silakan Iqbal. Teman-teman yang lain juga disimak ya. Nanti mungkin ada tambahan atau kelompok lain bertanya, boleh tolong dibantu Iqbal oleh teman-teman kelompok satu ya. Mangga pada Iqbal dipersilakan mungkin waktunya maksimal 15 menit ya Iqbal karena ada konsep dan juga ada askap. Baik Ibu. Terima Silakan kasih. buat Iqbal. Silakan. Sebentar Ibu. Bagaimana Ibu sudah terlihat? Ya, sudah. Mana data PowerPoint-nya ada di siapa? Sudah muncul ya. Kalau lihat di slideshow ya, biar tampilannya besar. Ya, mangga.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kami dari kelompok satu ini membahas tentang kasus yang pertama ya, yaitu kasus dengan asuhan keperawatan jiwa pada Nyonya W 36 tahun dengan skizofrenia hiperfrenik di ruang pilatik RSJ Cisarua. Next slide. Nah, untuk di sini ada konsepnya. Oh, langsung ke pengkajian datanya saja. Di sini ada inisial Nyonya W, perempuan, tanggal pengkajian 11 September 2020 ya, di kasusnya umur umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, status marital menikah, RM 877435. Untuk identitas penanggung jawab ada Tuan J, umur 43 tahun, hubungan dengan klien suami. Ada alasan masuk rumah sakit, keluhan Bentar, utamanya. kita boleh dibacakan dulu kasusnya supaya teman-teman tergambar, teman-teman bisa koreksi ya, kira-kira keluhan utamanya sudah tepat atau belum. Baik, Ibu. Dibacakan aja atau sambil share screen, Ibu? Boleh sambil di share screen, terus dibacakan ya. Baik, Ibu. Baik, di sini ada kasus satu ya. Identitas pasien Nyonya W, umur 36 tahun, beragama Islam, menikah. Ibu rumah tangga dirawat di ruang gelaptik RSJ Cisarua, tanggal masuk rumah sakit itu 8 September 2020. Tanggal pengkajian itu 11 September 2020, alamat Cianjur, Jawa Barat, nomor medrek 877-435. Untuk penanggung jawabnya, Tuan J, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Untuk diagnosa medisnya, itu skizofrenia hebefrenik. Nah, di sini ada pengkajiannya. Pada saat pengkajian oleh perawat, klien tampak sedang fokus melihat di jendela. Saat dipanggil, klien hanya melihat saya dan asik berbicara di depan jendela. Saat ditepuk pundaknya, klien menantang bicara dengan orang luar jendela dan melihat banyak orang yang sedang menari. Perawat mencoba menyangkal dengan mengatakan tidak melihat siapapun. Klien marah dan bersikap bermusuhan. Klien mengatakan dibawa keluarga ke UGD dengan alasan klien habis memukul orang dan memecahkan piring yang ada di dapur. Keluarga membenarkan hal tersebut. Keluarga membawa pasien ke rumah sakit jiwa karena takut klien sering membawa pisau keliling wilayah rumah, sering keluyuran dan selalu marah jika diingatkan mandi. Klien pernah mengalami kejadian yang sama dan dirawat ke RSJ sebanyak 2 kali. Saat pemeriksaan fisik, klien mengatakan tidak ada keluhan, namun ditemukan luka sayatan di tangan kanannya yang sudah mengering. Saat ditanya, Nyonya W mengatakan ingin bunuh diri karena lelah dengan keadaan, mengalami kebangkrutan dan tidak punya uang. Nyonya W berharap bisa kembali
kembali kaya seperti dulu, sehingga bisa fokus mengurus anak dan suaminya. Klien sadar dirinya adalah seorang perempuan dan sebagai ibu. Seluruh anggota tubuhnya dia suka, interaksi dengan sekitar tidak ada masalah, ibadah sholat juga dilaksanakan. Klien mengaku sudah 1 bulan tidak minum obat karena tidak punya uang untuk membeli. Untuk aktivitas sehari, pasien tidak mau mandi. Saya malas kalau harus mandi, sudah begini saja tidak apa-apa. Pasien tampak bau dan kotor, sudah 3 hari di rumah sakit tidak mau mandi, dan selalu marah, bicara kasar jika dipaksa. Pasien tahu ini ada di RSJ dan sedang melakukan pengobatan jiwa dan mampu melakukan berhitung. Namun, konsentrasi mudah beralih dan berbicara tidak nyambung dengan pertanyaan. Jika ditanya apa yang dilakukan jika ada gempa bumi, pasien memilih berlindung di bawah meja atau lari ke rumah. Daya ingat sangat baik, mampu mengingat kejadian yang dulu dan beberapa saat yang dialami. Saat ini, Nyonya W tinggal bersama suami dan 3 anaknya. Orang tua sudah meninggal, pasien merupakan anak ke-7 dari 7 bersaudara. Menurut keluarga, kakek dari ayah klien juga pernah dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering berbicara sendiri dengan setan. Untuk terapi medisnya ada haloperidol 5 mili per gram 2 kali 1, ada clozapine 2 mili per gram 2 kali 1, dan ada trihek 2 miligram 2 kali 1. Mungkin itu kasus dari kelompok kami kerjakan. Mangga lanjut ke aspeknya ya. Baik, Ibu. Langsung ke pengkajian mungkin. Nah, di sini ada data pengkajian. Identitas klien Nyonya W, jenis kelamin perempuan, tanggal pengkajian 11 September 2020, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SMA Agama Islam, status marital menikah, RM nomor 877-435. Untuk identitas penanggung jawab yaitu Tuan J, umur 43 tahun, hubungan dengan klien suami. Alasan masuk rumah sakit, klien tampak sedang fokus melihat di jendela. Saat dipanggil, klien hanya melirik saya dan asik berbicara di depan jendela. Saat ditembuk pundaknya, klien mengatakan sedang berbicara dengan orang di luar jendela dan melihat banyak orang yang sedang menari. Perawat mencoba menyangkal dan mengatakan tidak melihat siapapun. Klien marah dan bersikap bermusuhan. Sebelum masuk rumah sakit, klien mengatakan dibawa keluarga ke UGD dengan alasan karena klien habis memukul orang dan memecahkan piring yang ada di dapur. Keluarga membenarkan hal tersebut. Keluarga membawa pasien ke rumah sakit jiwa karena takut klien sering membawa pisau keliling wilayah rumah. Sering keluyuran dan selalu marah jika diingatkan mandi. Klien mengalami kejadian yang sama dan dirawat di rumah sakit jiwa sebanyak 2 kali. Nah, di sini juga pasien ada gangguan jiwa sebanyak 2 kali ya. Nah, untuk pengobatan sebelumnya, klien mengaku sudah 1 bulan tidak meminum obat karena tidak punya uang untuk membeli. Lanjut untuk faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi di psikologisnya, klien mengatakan ingin bunuh diri karena lelah dengan keadaan. Untuk presipitasi, untuk biologisnya, klien mengaku sudah 1 bulan tidak minum obat karena tidak punya uang untuk beli. Untuk psikologisnya, klien mengatakan dibawa keluarga ke UGD dengan alasan karena klien habis memukul orang dan memecahkan piring yang ada di dapur. Keluarga membenarkan hal tersebut. Keluarga membawa pasien ke rumah sakit jiwa karena takut klien sering membawa pisau. Untuk sosial dan budaya dan agama, interaksi dengan sekitar tidak ada masalah, ibadah sholat juga dilaksanakan. Untuk masalah keperawatannya, resiko bunuh diri, di sini juga di nomor 4, apakah ada keluarga yang mengalami gangguan juga. Di sini ada kakek dari ayah klien, gejalanya sering berbicara sendiri dengan setan. Nah, di sini juga ada genogram ya, dari minimal 3 generasi, klien, orang tua, nenek, dan kakek.
Nah, di sini juga dapat dilihat, klien merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Kalian sudah menikah, mempunyai tiga anak. Menurut keluarga, kakek dari ayah klien juga pernah dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering berbicara sendiri dengan sesak. Nah, poin yang kelima, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, tidak ada. Di kegagalannya, klien mengatakan ingin bunuh diri karena lelah dengan keadaan dan mengalami kebangkrutan dan tidak punya uang. Nah, untuk masalah keperawatannya yaitu risiko bunuh diri. Untuk pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80, nadinya 75 kali per menit, suhunya 36, pernapasannya 20 kali per menit. Untuk atau metriknya, berat badannya 55 kilo, tinggi badannya 150. Keluhan fisik, klien mengaku tidak ada keluhan, namun ditemukan luka sayatan di tangan kanannya yang sudah mengering. Untuk pemeriksaan fisiknya, sistem integumen tidak ada terdapat luka operasi. Eh, Klien tampak bau dan kotor, 3 hari di rumah, sakit dan tidak mau mandi. Nah, untuk sistem kardiovaskulernya, tekanan darah 120 per 80, nadinya 75 kali per menit. Ketika diinfeksi, konjungtivanya tidak anemis, tidak terdapat stenosis. Nah, untuk sistem respirasinya tidak terdapat pernapasan cuping hidung, respirasinya normal 20 kali per menit. Untuk sistem gas gastrointestinalnya, kebersihan pasiennya, mukosa bibir kering, perut tidak menonjol besar. Nah, untuk sistem urogenitalnya, klien tidak memiliki masalah pada saluran kemih. Untuk sistem reproduksinya, tidak memiliki gangguan pada genitalia, BAK, mampu dilakukan mandiri. Nah, untuk sistem pernapasannya juga tidak ada yang terganggu. Di sini ada sistem muskuloskeletal, tidak ada terganggu juga. Di sini ada sistem hemopoietik, tidak ada masalah. Untuk sistem endokrin juga tidak ada. Untuk sistem penginderaan, klien mampu melihat dengan baik, namun klien memiliki halusinasi dengan penglihatan. Nah, di sini di sini ada bagian pola aktivitas kehidupan sehari-hari pasien dirawat di rumah sakit. Untuk ADL-nya, nutrisi makan dan minum sebelum di rumah sakit dilakukan mandiri. Selama di rumah sakit tidak ada masalah pada nutrisi. Untuk eliminasi BABA dan BAK dilakukan mandiri, dilakukan mandiri sebelum masuk rumah sakit, dan selama masuk rumah sakit itu dilakukan mandiri. Istirahat tidur 8 jam per hari, tidak ada masalah pada pola tidur. Untuk aktivitas sebelum masuk rumah sakit, klien beraktivitas normal. Setelah di rumah sakit, klien mengetahui sedang melakukan pengobatan jiwa dan mampu melakukan berhitung. Personal hygiene-nya sebelum masuk rumah sakit, klien mampu melakukan personal hygiene dengan baik. Selama di rumah sakit, klien tidak mau mandi dan selalu marah, bicara kasar dan bicara kasar jika dipaksa. Nah, di sini ada psikososialnya. Nah, untuk gambaran diri, klien mengatakan menyukai seluruh anggota tubuhnya, identitas diri. Klien sadar dirinya seorang perempuan dan sudah menikah dengan Tuan J. Klien merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Untuk peran dirinya, klien adalah seorang istri dan seorang ibu dan mempunyai tiga orang anak. Ideal dirinya, klien berharap bisa kembali kayak seperti dulu sehingga bisa fokus mengurusi anak dan suaminya. Harga diri, klien selalu marah, berbicara kasar jika dipaksa. Hubungan sosialnya, orang yang berarti, anak dan suami, peran serta dalam kegiatan berkelompok, klien dapat berinteraksi dengan baik, hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, klien tidak memiliki hambatan dalam berhubungan dengan orang lain. Untuk spiritualnya, nilai dan keyakinan, klien menyadari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ibadah, klien mampu melakukan ibadah salat. Nah, di sini ada penampilan status mental. Dilihat dari dilihat dari status mentalnya di sini, pasien tidak rapi, berpakaian tidak seperti biasanya. Klien tidak mau mandi, tampak bau dan kotor. Nah, untuk pembicaraannya, cepat dan inkoheren.
konsentrasi klien mudah beralih dan berbicara tidak nyambung dengan pertanyaan. Klien juga selalu marah, bicara kasar jika dipaksa. Untuk aktivitas motoriknya, agitasi. Klien tampak sedang fokus melihat jendela saat dipanggil klien hanya melirik perawat dan asik berbicara di depan jendela. Untuk suasana hatinya, putus asa. Klien mengatakan ingin bunuh diri karena lelah dengan keadaan. Nah, untuk aspeknya itu datar, klien tampak sedang fokus melihat di jendela. Dipanggil klien hanya melirik perawat dan asik berbicara di depan jendela. Untuk interaksi selama wawancara, tidak kooperatif. Nah, saat dilakukan wawancara, klien hanya melirik saja dan asik berbicara di depan jendela. Untuk persepsinya itu visual. Nah, perawat menjelaskan saat mengkaji, klien mengatakan sedang berbicara dengan orang di luar jendela dan melihat banyak orang yang sedang menari. Untuk proses berpikirnya itu inkoheran. Nah, untuk isi pikirnya yaitu sesuai. Untuk tingkat kesadarannya itu alert, klien sadar terhadap dirinya. Untuk memorinya yaitu sesuai ya, daya ingat klien sangat baik mampu mengingat kejadian yang dulu dan beberapa saat yang dialami. Tingkat konsentrasinya mudah beralih, kemampuan penilaiannya tidak ada gangguan. Untuk daya tilik dirinya memahami sakit yang dideritanya. Untuk kebutuhan persiapan pulangnya bantuan minimal. Nah, untuk BAB dan BAK-nya itu bantuan minimal juga. Untuk mandinya itu bantuan total. Terus berpakaian dan berhiasnya bantuan total juga. Untuk istirahat tidur tidak ada masalah dengan pola tidur klien. Next slide. Next slide. Nah, untuk penggunaan obatnya itu bantuan minimal. Untuk pemulihan kesehatannya juga, klien mendapatkan perawatan lanjut dikarenakan klien pernah mengalami kejadian yang sama dan dirawat di RSJ sebanyak 2 kali. Untuk eh, persiapan di dalam rumahnya, klien menyadari dirinya adalah seorang ibu rumah tangga. Untuk kegiatan di luar rumahnya, interaksi klien dengan sekitar tidak ada masalah. Mekanisme copingnya ditemukan luka sayatan yang sudah mengering di tangan klien. Nah, untuk masalah psikososial dan lingkungannya, di sini juga tidak ada ya, klien berharap bisa kembali seperti dulu sehingga fokus mengurusi anaknya. Untuk pengetahuannya itu coping, tidak ada aspek mediknya, diagnosa medisnya tadi skizofrenia. Lanjut. Nah, di sini ada terapi obatnya ya, terapi mediknya. Ada haloperidol 5 kali 5 miligram 2 kali 1. Rutenya PO. Obat ini berperan untuk mengurangi gejala positif, agresif, eksplosif, dan perilaku hiperaktif. Nah, kedua ada clozapine 2 miligram 2 kali 1. Rutenya PO. Clozapine ini diindikasikan untuk mengurangi resiko bunuh diri pada pasien skizofrenia dan mungkin memiliki efektivitas yang baik dalam menangani agresi dan kekerasan pada pasien psikotik. Terus di sini juga yang terakhir ada trihexapenidil 2 miligram 2 kali 1. Nah, trihex ini digunakan untuk mengatasi dan mencegah efek samping ekstrapiramidal yang diakibatkan oleh penggunaan obat antipsikotik. Nah, selanjutnya analisis data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Baik, di sini saya akan melanjutkan itu mengenai analisa data. Sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Nanda Ya, bagus. Ya. baik Bu. Di sini ada analisa data. Yang pertama,
yaitu data untuk data subjektifnya. Klien mengatakan sedang berbicara dengan orang di luar jendela, kemudian klien mengatakan melihat banyak orang yang sedang menari. Kemudian untuk data objektifnya, klien tampak sedang fokus melihat jendela. Saat dipanggil, klien hanya melirik dan asik berbicara di depan jendela. Kemudian perawat mencoba menyangkal dengan mengatakan tidak melihat siapapun. Klien marah dan bersikap eh, bermusuhan. Kemudian etiologinya itu disebabkan oleh trauma, kesedihan, ya kesedihan yang memanjang sehingga menyebabkan masalah di psikososial pasien. Kemudian mengganggu terhadap coping tidak inefektif atau copingnya tidak efektif. Kemudian menghasilkan yaitu isolasi menarik diri ya. Kemudian hasilnya yaitu gangguan persepsi sensori yaitu halusinasi pada penglihatan pasien. Kemudian masalah yang diangkat oleh kelompok kami yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Kemudian yang DX yang kedua data subjektifnya, klien mengatakan dibawa keluarga ke UGD dengan alasan karena klien habis memukul orang dan memecahkan piring yang ada di dapur. Kemudian keluarga membawa pasien ke RSJ, klien sering membawa pisau ke keliling rumah. Nah, kemudian data objektifnya ditemukan luka sayatan di tangan kanan yang sudah mengering. Nah, etiologinya ini disebabkan oleh stres. Dari stres ini memunculkan cemas dan merasa merasa kuat, kemudian menantang, masalah tidak selesai, marah berkepanjangan, marah pada orang lain atau diri sendiri, sehingga menyebabkan perilaku kekerasan, baik itu untuk diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan dalam verbalnya. Kemudian masalah yang diangkat itu perilaku kekerasan. Kemudian yang ketiga, untuk data subjektifnya, klien mengatakan malas mandi, klien selalu marah jika diingatkan mandi. Kemudian DO-nya, pasien tampak bau dan kotor, sudah 3 hari di rumah sakit tidak mau mandi. Nah, penyebab etiologinya yaitu dari isolasi sosial sehingga menyebabkan resiko perilaku kekerasan, kemudian terganggunya gangguan persepsi sensori, sehingga menurunnya motivasi dalam perawatan diri, sehingga menyebabkan defisit perawatan diri. Nah, masalah yang diambilnya yaitu defisit perawatan diri. Kemudian yang keempat, untuk DS-nya, pasien mengatakan ingin bunuh diri karena lelah dengan keadaan, mengalami kebangkrutan dan tidak punya uang. Nah, sama ya etiologinya pasti diawali oleh stres atau tekanan sehingga menyebabkan isolasi sosial, kemudian responnya yang proaktif dan copingnya maladiktif, kemudian perilaku destruktif tidak langsung, terjadinya pencederaan diri, isyarat bunuh diri, dan resiko bunuh diri. Untuk masalahnya itu resiko bunuh diri. Boleh di next deh. Nah, diagnosa keperawatan yang kelompok kami angkat itu ada 4. Yang pertama ada halusinasi penglihatan, kemudian ada resiko kekerasan, kemudian ada resiko bunuh diri, ada defisit perawatan diri, dan yang keempat ada resiko bunuh diri. Baik, di next deh. Nah, intervensi keperawatan. Jadi untuk intervensi keperawatannya yaitu untuk nona dengan nama klien Nyonya W dengan diagnosa medis skizofrenia hebeprenik itu, di tanggal dilakukan intervensi pada tanggal 11 bulan 11 2024. Untuk DX utamanya halusinasi penglihatan. Nah, tujuan itu pasien mampu dapat membina hubungan saling percaya, mengenali halusinasi yang dialaminya, mengontrol halusinasinya, mengikuti program pengobatan secara optimal. Untuk kriteria evaluasinya, setelah 3 kali pertemuan, masing-masing itu 30 menit, pasien mampu menunjukkan wajah yang ekspresif, yaitu dilihat dari kontak mata pasien, mau menyebutkan nama, mau duduk berdampingan, dan mau mengutarakan masalah yang dihadapi. Kemudian menyebutkan isi, waktu, frekuensi, situasi pencetus. Nah, kemudian untuk intervensinya, itu dilakukan SP1. Yang pertama dilakukan itu bina hubungan saling percaya menggunakan komunikasi terapetik. Nah, bila pasien sudah saling percaya, sudah terbuka, maka bisa langsung dilakukan untuk
melakukan diskusi dengan pasien, yaitu untuk mengenali yaitu isi isi halusinasinya seperti apa, waktu, frekuensi, situasi pencetus, perasaan saat terjadi halusinasi. Nah, baru bisa dilakukan cara menghardik. Nah, untuk tahapan menghardik ini, yang pertama, jelaskan cara menghardik, peragakan cara menghardik, minta pasien memperagakan ulang cara menghardik. Boleh di next deh. Nah, setelah itu pantau penerapan cara ini, beri penguatan perilaku pasien, dan tindakan ini dilakukan sehari 3 kali, yaitu pada pukul 8, pukul 12, pukul 16. Nah, kenapa dilakukannya itu sering gitu ya, secara 3 kali? Karena dengan beraktivitas secara terjadwal, pasien tidak akan mengalami banyak waktu luang sendiri yang seringkali mencetus halusinasinya itu muncul. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, perilaku kekerasan. Nah, setelah 2 kali pertemuan, pasien mampu menyebutkan kegiatan yang sudah dilakukan, menyebutkan manfaat dari program pengobatan. Kemudian SP2-nya, evaluasi kegiatan yang lalu dan berikan pujian. Kemudian tanyakan program pengobatan, jelaskan pentingnya penggunaan obat pada pasien. Kemudian jelaskan akibat bila tidak rutin mengkonsumsi obat. Kemudian jelaskan akibat bila putus obat, jelaskan cara mendapatkan obat atau berobat. Kemudian jelaskan pengobatan dengan prinsip 5B, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, dan waktu. Kemudian latih pasien untuk minum obat secara mandiri. Boleh di next deh. Nah, ini SP3-nya. Untuk kriteria evaluasinya, setelah 1 kali pertemuan, pasien selama 30 menit, menyebutkan kegiatan yang sudah dilakukan, memperagakan cara bercakap dengan orang lain. Cakap dengan orang lain saat halusinasi muncul. Kemudian masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Selanjutnya, setelah 1 kali pertemuan, pasien selama 30 menit mampu menyebutkan kegiatan yang sudah dilakukan, membuat jadwal kegiatan sehari-hari, dan memperagakannya. Untuk SP4-nya, seperti biasa, yaitu evaluasi kegiatan yang lalu, yaitu SP1, SP2, dan SP3. Kemudian, latih kegiatan agar halusinasi tidak muncul dengan tahapan, jelaskan pentingnya aktivitas teratur untuk mengatasi halusinasi, kemudian diskusikan aktivitas yang harus dilakukan oleh pasien, latih pasien melakukan aktivitas secara mandiri, karena untuk pasien halusinasi ini, aktivitas itu sangat penting untuk menjaga atau mengontrol halusinasinya tidak muncul. Boleh di next deh. Nah, yang kedua, ada diagnosa yang kedua, yaitu perilaku kekerasan. Untuk tujuannya, pasien Tidak usah, mampu, Nanda, cukup iya yang Ibu, nasi aja, ya iya Bu. satu aja. Baik, kalau gitu saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok satu ya, Nanda dan teman-teman. Tadi sudah menyampaikan askep tentang eh, secara umum atau bukan saja umum ya, keluhan utamanya ada pada diagnosa halusinasi ya, tadi Nanda ya. Iya Ibu, betul. Oke, baik. Sebelum masuk kasus yang berikutnya, silakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih masukan untuk kelompok satu. Ada yang mau disanggah? Yang tadi Bu yang di sistem Nggak. yang menjelaskan tentang sistem itu ada tentang pernapasan cuping hidung, mungkin koreksi dikit. Pernapasan cuping hidung sama pengembangan paru itu kalau nggak salah tadi diketiknya ke sistem persarapan kalau nggak Hmm, salah. Mungkin betul. dikoreksi pernapasan mungkin ya Bu. Terima kasih. Kuping hidungnya pindah ya, Bu, ke saraf ya tadi. Gimana teman-teman kelompok? Mangga ditanggapi. Oh, ya baik Ibu. Terima kasih untuk dari Ibu Teh Nur Hawa. Mohon maaf mungkin dari kelompok salah memasukkannya untuk sistemnya malah di sistem pesarapan, padahal itu di sistem pernapasan teh. Mungkin itu eh,
kesalahan dari kelompok. Terima kasih atas koreksinya. Biar nanti pas pengumpulan kami kalau dirapihkan atau dibetulkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang akan disampaikan atau ditanyakan untuk kelompok satu? Dari kelompok satu sendiri mungkin ketika mengerjakan satu kasus ini ya, gimana? Apakah ada kesulitan atau aman? Hambatannya apa? Ada nggak? Izin Bu, Ya, kalau saya sendiri mungkin ini ya Bu yang SP kali masih belum begitu paham. gunaannya gitu ya. Ya, Oke, karena memang udah cukup lama. Ya, kaget lagi ya ketemu lagi sama SP nih, apaan gitu ya. Oke, biasa kita mainnya 3E, sekarang balik lagi ke SP. Kalau teman-teman yang reguler harusnya udah bosan ya, udah jenuh SP lagi gitu ya, udah hatam. Jadi tadi penggunaan atau penyampaiannya baiknya sih tadi Nanda, misalkan teman-teman tuh akan ada tips-tipsnya gitu ya. Sekali lagi kita akaners itu orientasinya lulus UKOM, bukan lagi waktunya menghafal konsep yang banyak. Jadi cara belajarnya teman-teman harus sudah mulai eh, beda ya. Praktiknya, SOP-nya gitu ya, rasionalnya kenapa itu harus sudah mulai ke situ cara belajarnya. Oke. Terima kasih, Bu Tia. Ada lagi yang lain ya? Cukup. Kalau cukup saya izin share screen dulu ya. Enggak boleh di stop share dulu, Bu Tia. Share screen-nya saya sudah muncul? Bu. Sudah ya? Ya, baik ya. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman kelompok satu itu semuanya sudah benar ya, sudah ya 80% tepat lah ya. Tapi kan kita harus 100%. Nanti semoga ketika teman-teman praktik di lapangan, harapannya baik itu ketika responsi, minisi X, memberikan asuhan, keperawatan pada pasien, diskusi dengan teman-teman perawat di sana, teman-teman sudah semakin paham kembali gitu ya. Untuk format pengkajiannya alhamdulillah sudah tepat ya, sesuai, nggak salah. Karena teman-teman sekarang sedang mengerjakan pasien dengan gangguan jiwa berat, skizofrenia itu gangguan jiwa berat. Halusinasi itu adalah salah satu gejala pada pasien dengan gangguan jiwa berat. Jadi ini sudah tepat. Kemudian tadi masuk ke keluhan utama. Ya, keluhan utama itu yang seperti apa kemarin itu? Atau yang teman-teman pahami, apa sih maksud dengan keluhan utama? Here and now. Here and now. Yang seperti apa here and now itu? Yang dikatakan oleh pasien langsung pada saat pengkajian. Oke, yang disampaikan oleh pasien secara langsung ketika pengkajian. Berarti here and now-nya akan berubah-ubah ya? Iya, Bu. Oke, betul sekali ya. Here and now-nya akan berubah-ubah, Bu. Betul ya. Makanya kenapa kalau di keperawatan jiwa mulai hari ini pertama kali teman-teman masuk di stase, saya ingatkan kembali, saya tegaskan kembali, teman-teman hanya boleh menggunakan keluhan utama berdasarkan here and now. Dan jangan kaget nanti kalau misalkan terjadi perbedaan diagnosa atau keluhan menegakkan diagnosa pada pasien. Pagi-pagi Nanda diagnosanya halusinasi. Siang diganti sama Butia jadi PK. Malam sama Desvika jadi bunuh diri, misalkan pasiennya. Ini siapa sih yang benar gitu ya? Nggak apa-apa, semuanya benar kalau teman-teman menggunakan asesmen menggunakan here and now prinsipnya. Here and now itu berarti di sini dan sekarang. Dari kasus ini diceritakan bahwa pasiennya mengalami halusinasi ya tadi ya. Oke. Dari kasus ini atau dari keluhan utama mana yang menggambarkan bahwa pasiennya mengalami halusinasi? Data apa? Atau DS yang mana? Klien menyatakan sedang berbicara dengan orang di luar jendela, Bu. Ya, klien mengatakan sedang berbicara dengan orang di luar jendela. Betul. Jadi sebetulnya Hireno itu cukup ini aja, teman-teman. Ya.
Bu, ketika pengkajian kliennya lagi nggak fokus, lagi ngomong sendiri, lagi ini dan itu. Sebetulnya ini nggak usah teman-teman tuliskan di dalam Hireno, nggak apa-apa. Namanya juga keluhan utama, apa yang betul disampaikan oleh pasien, subjektifnya apa. Sebetulnya itu yang paling utama. Baru boleh teman-teman tambahkan dengan data objektifnya. Oh iya, waktu ngomong itu pasiennya sambil ketawa-ketawa, sambil nangis, sambil apa. Tapi secara umum aja, nggak perlu rinci gitu ya. Kemudian pasiennya bilang banyak orang yang sedang menari. Perawat mencoba menyangkal. Nah, ini perawat menyangkal. Apakah perawat menyangkal itu bagian dari keluhan utama? Tidak, Bu. Bukan, Bu. Bukan. Ini apa kira-kira? Ini merupakan bagian dari data pengkajian. Diagnosa apa kira-kira ini? Bu, waktu Nanda lagi pengkajian deh ya, Bu ya. Pasiennya bilang katanya eh waktu saya Nanda menyangkal itu pasiennya malah marah, Bu. Udah gitu pasiennya jadi tangannya disilangin, terus Nanda diusir keluar. Nah, kira-kira itu termasuk apa? Isolasi, Bu. Termasuk termasuk apa? Data objektif, Bu. Data objektif. Diagnosa apa? Resiko PK mungkin, Bu. Betul, resiko PK. Apakah ini bagian dari keluhan utama halusinasi? Bukan, Bu. Bukan. Jadi boleh saya tulis di keluhan utama? Enggak. Enggak, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi di keluhan utama itu betul-betul data apa yang paling sering atau yang dominan disampaikan pasien ketika perawat berinteraksi, itu berarti keluhan utama. Walaupun ketika asesmen nanti muncul nih ada PK-nya, tadi teman-teman kelompok ketemu RBD-nya ya, ketemu yang lainnya itu pasti ada, betul. Karena keluhan pasien jiwa apalagi dengan skizofrenia itu nggak mungkin cuma satu diagnosa tunggalnya ya, cuman halusinasi doang gitu. Nggak mungkin, pasti ada yang lainnya. Minimal dia lebih dari dua data. Sehingga yang warna biru ini teman-teman bisa hapus aja ya. Oke. Kemudian lanjut SMRS-nya, betul sekali. Ini pengalaman apa yang terjadi di rumah sampai dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu untuk keluhan utama dan SMRS. Jelas ya? Oke, saya lanjut ke pengalaman yang sebelumnya. Pasiennya katanya gangguan jiwa dan dia nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena pasiennya udah 1 bulan nggak minum obat karena tidak punya uang. Ya, Bu, ini kan karena status ekonomi, berarti bukan faktor ya, tuh ya. Misalkan jangan dimasukin jadi alasan ya pasien jadi gangguan jiwa nggak bisa. Nah, ini merupakan alasan ya. Ya, terus sembuh-sembuh nih kejadian gangguan jiwanya. Kemudian faktor predisposisi dan presipitasi. Biologis, ada yang bisa menjelaskan kira-kira faktor biologis itu apa saja? Yo, yang sarjana harusnya masih ingat nih kemarin di Garut. Faktor biologis itu apa aja sih yang menyebabkan pasiennya jadi gangguan jiwa secara biologis itu karena apa? Keturunan, Ibu. Keturunan. Di cerita ini ada nggak keturunan? Kelompok 1, ada keturunan yang keluarganya gangguan jiwa nggak tadi katanya? Ada Ada. Siapa itu? ayah dan kakeknya Sip. Berarti faktor bukan? faktor. Faktor. Di sini tulis nggak Bu? Tulis. Ada genetik. Misalkan ya. Mau ditulis boleh kok. Misalkan ayah dan kakek klien mengalami gangguan jiwa. Boleh. Oh, pantas. Satu faktor. Ada lagi yang lain. Selain keturunan, apa lagi? Di biologis. Penyakit fisik bisa nggak, Bu? Fisik, contohnya. Gangguan fungsi otak kali. Betul. Ada masalah nih terganggu di fungsi otaknya. Apakah karena dia infeksi di otak ya, ada meningitis, ada SOL misalkan,
dia pecah pembuluh darah di otak karena stroke gitu ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pada kerja fungsi otaknya, itu pasti salah satu faktor pasien jadi gangguan jiwa. Jadi jangan aneh Bapak Ibu kalau ketemu di ruang operasi habis bedah kepala waktu sadar pasiennya jadi beda nih perilakunya. Ada pasien pasca SOL gitu ya, terus diambil cairan di kepalanya waktu sadar kok dia jadi kayak gini ya, ngamuk-ngamuk aja. Jadi kok jadi kayak yang aneh ya ngomong-ngomong sendiri, itu semua karena faktor kerusakan pada fungsi otaknya. Ya, ada juga yang dia di CT scan, tapi CT scan-nya dengan menggunakan cairan apa? Saya lupa. Menggunakan kontras. Ada ya? Pernah ada yang ketemu CT scan with kontras? Kan ada tuh ya rujukannya seperti itu. Kontras itu merupakan salah satu faktor beresiko tinggi untuk pasien mengalami gangguan jiwa. Karena apa? Karena keracunan dari cairan kontras. Gitu. Jadi nanti kalau habis mendampingi mengantarkan pasien-pasien yang di CT scan, itu teman-teman harus cek kembali ya bagaimana status mental dari si pasien tersebut secara biologis, belum lagi secara psikologisnya ya. Oke, ada lagi yang lain dari biologis? Paling tadi Bu Genetik, obat-obatan. obat-obatan apa? Ya dari Zat, paparan obat. Betul, nafza. Di cerita ada pasien menggunakan nafza? Nggak ada. Di kelompok lain ada yang menemukan pasiennya menggunakan nafza? Ada, Ada. Bu. Nafzanya apa disebutkan? Narkoba. Narkoba. Ada lagi yang lain selain narkoba? Teman-teman harus familiar dengan merek-merek nafza. Tramadol, Bu. Tramadol, betul sekali. Apalagi Apa jual lambu? arpelazolam tanpa dosis ya, betul. Ada Ya, lagi Rehack Bu. Rex. Itu semua merek-merek ini ya, obat-obatan keras. Nanti teman-teman di lapas ketemu pengedarnya, di RSJ ketemu penggunanya. Ya, agak miris sih, cuman ya begitu fenomenanya. Jadi kita juga belajar ya. Oh iya betul ya, ternyata masyarakat seperti ini, teman-teman kesehatan harus bantu mempromosikan hal-hal tersebut itu bahaya. Selain itu juga ada misalkan nanti di kasus, apakah di kasus simulasi ataupun betulnya, pasien punya riwayat menggunakan obat batuk tapi dengan dosis tinggi. Komik misalkan ya. Dia suka minum komik satu hari 10 box. Itu sama menyebabkan pasien mengalami gangguan jiwa dari aspek biologis. Jadi pokoknya biologis itu semua yang akan mempengaruhi kerja fungsi di otak. Macam-macam ya. Banyak sekali faktor kecelakaan yang mencedera kepala, misalkan keracunan, pornografi, tadi ya, alkohol, kemudian tadi nafza, kemudian genetik, itu semua penyebab dari biologis. Psikologis, apa saja sih faktor di psikologis itu? KDRT, Bu. KDRT, betul. Ada lagi? Bullying. keterangan, Betul. Kehilangan orang. Kekerasan Bu. Kehilangan. Terus, Kekerasan Bu. kegagalan, kekerasan, kegagalan. Betul sekali. Ada lagi? Pokoknya intinya adalah hal yang tidak menyenangkan. Tinggal kita ke diri sendiri aja ya bercermin. Kalau saya punya uang 1 juta terus diculik, diambil sama temen, dibohongin gitu ya, atau diambil orang, sedih nggak? Kepikiran nggak? Jadi stres nggak? Iya, ketika jawabannya seperti itu tidak menyenangkan, berarti itu juga faktor buat pasien. Jadi jangan menganggap negatif atau menganggap remeh ya dari pengalaman tidak menyenangkan pasien. Bu, kata keluarga pasiennya gangguan jiwa karena kucingnya meninggal. Dia jadi suka ngelamun, ih cuman kucing doang gitu ya. Kita nggak boleh, itu adalah faktor kehilangan. Mungkin ada satu cerita apa yang sampai kehilangannya itu panjang dan belum selesai. Apalagi pola asuh. Jadi nanti digali kenapa anak-anak zaman sekarang kok banyak yang gangguan jiwa ya, kok dikit-dikit gampang yang stres, dikit-dikit gampang apa namanya dia ansietas dan sebagainya. Oh ternyata di pola asuhnya. Ada apa sih dengan keluarganya gitu kan? Ya, bagaimana peran ayah ibunya itu sangat mempengaruhi di faktor psikologis. Nah di cerita ini klien mengatakan ini ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri itu merupakan data atau keluhan? Data, Bu. Data. Ya, data keluhan ya maksudnya. Data atau faktor? Mohon maaf. Data ya.
Jadi ada DS, pasien mengatakan ingin bunuh diri. Berarti diagnosanya apa kira-kira? Risiko bunuh diri. Risiko bunuh Kayak diri. kok Ya, bunuh diri. sip. Berarti di faktor ini nggak boleh teman-teman tulis data atau keluhan. Pasien mengatakan suka keluyuran, tidak pakai baju misalkan. Pasien mengatakan sering memukul temannya ketika marah. Itu bukan faktor. Itu adalah data pada diagnosa tertentu. Faktornya apa? Oh ini dia mengalami kebangkrutan. Dia nggak punya uang gitu ya. Dia mengalami perceraian. Dia ditipu dan sebagainya. Itu termasuk faktor psikologis. Presipitasi, klien mengaku sudah minum obat 1 bulan tapi tidak punya uang dan tidak bisa beli obat lagi. Betul ya, karena 1 bulan putus obat, tidak menggunakan obat-obatan antipsikotiknya dengan baik dan benar, itu termasuk faktor pasien mengalami gangguan. Psikologisnya ini sama ya. Klien mengatakan dibawa ke UGD dengan alasan klien habis mukul dan sebagainya. Ini sama, ini merupakan riwayat sebelum masuk rumah sakit. Kenapa dia sampai mukul? Kenapa dia sampai marah? Nah, itu yang harus teman-teman gali. Ada pengalaman apa yang tidak menyenangkan? Jadi ini salah semuanya ya. Yang psikologis silahkan dihapus. Sosial budaya, interaksi dengan sekitar tidak ada masalah, ibadah sholat juga dilaksanakan. Nah, ini kan sekali lagi faktor ya yang sedang kita bahas. Kalau faktor itu berarti penyebab apa sih yang menyebabkan pasien saya jadi gangguan jiwa? Coba kita bahas. Ibadah sholat dilaksanakan. Oh Bu, pasien saya sholat sehingga dia mengalami gangguan jiwa. Betul kayak gitu? Enggak ya? Kan nggak ada tuh ya cerita ataupun faktor yang menceritakan atau menemukan fenomena kalau sholat itu jadi gangguan jiwa kan tidak ada. Jadi hati-hati menulis di faktor. Sekali lagi faktor itu adalah alasan pengalaman apa, ada apa sih pasien sampai gangguan jiwa. Kalau ini dituliskan teman-teman berarti ceritanya oh karena sholat dia jadi gangguan jiwa. Ya, ini salah. Oh karena berinteraksi dengan sekitar dia jadi gangguan jiwa, ini juga salah ya. Jadi ini silakan dihapus. Kalau maksudnya mau ke spiritual, contohnya gimana? Misalkan pasien ketika sholat itu misalkan diancam. Kalau pasien sholat itu misalkan dengan ritualnya yang tidak sesuai dengan syariatnya, misalkan ya. Interaksi pasien tidak boleh keluar rumah. Kalau sampai keluar rumah pasiennya dipukul-pukulin sama orang tua. Nah itu termasuk masalah dari interaksi sosial budaya yang menyebabkan pasien jadi gangguan seperti itu. Ya. Oke, sampai sini faktor ada yang mau tanyakan? Belum ya. Teman-teman kelompok yang lain silahkan sambil dikoreksi kembali ya di G-Drive-nya karena beberapa sama kesalahannya. Genogram ini sudah tepat. Yang kurang apa? Garis tinggal satu rumah ya, garis satu putus-putus, masih ingat? Nanti silakan teman-teman lengkapi ini pasiennya nih, ceritanya pasien tinggal dengan siapa? Oh dengan berarti lingkari bahwa mereka tinggal dalam satu rumah seperti itu. Kemudian ini tadi ya untuk fisik sudah dikoreksi ada perbedaan ya pemeriksaan. Di ADL sebetulnya ini sudah sesuai, tapi kenapa ini diangkat DPD kira-kira kelompok alasannya? Kenapa DPD diangkat? Kelompok 1. Karena makan minumnya nggak ada masalah. BAK-nya mandiri, istirahatnya juga bisa. Aktivitasnya pasien bisa melakukan berhitung, ini salah ya. Aktivitas itu apa sih? Ngapain aja pasien selama di rumah sakit? Itu yang harus dituliskan. Personal hygiene pokoknya tidak mau mandi dan selalu marah jika bicara kasar jika dipaksa. Kira-kira kenapa ini diangkat DPD? Karena Izin Bu, mungkin dari kasus pasiennya tampak bau dan kotor dan sudah 3 hari di rumah sakit dan tidak mau mandi. berarti yang menegaskan bahwa dari ADL ini pasien mengalami DPD yang mana? Dari cerita ADL ya. Kan setiap pemeriksaan itu ada diagnosanya ya.
dari ADL kira-kira mana yang menggambarkan bahwa pasien saya ini DPD, ciri-cirinya karena apa? Karena data yang mana? DPD itu apa? Defisit perawatan diri. Dia nggak bisa merawat diri sendiri, kira-kira karena data Aktivitas bukan Bu? bukan. Yang personal hygiene, Bu. Karena hygiene. Betul. Personal hygiene-nya, klien nggak mau mandi. Ini datanya, ya. Bukan yang selalu marah. Kalau selalu marah itu datanya untuk diagnosa PK. Jadi ini dihapus selalu marah, ya. Oke. Kemudian psikososial ini sudah tepat. Nanti ya kita bahas di kelompok psikososial. Di status mental, kemarin saya juga sudah, tadi ya, saya sudah share data sebelum kita belajar ke status mental. Lama nanti saya kasih modul ya sama video interaktifnya. Teman-teman silakan dipelajari. Kesimpulannya, teman-teman kalau saya lihat dari status mental kayaknya masih agak bingung cara penggunaannya gimana. Terus juga menginterpretasi ya yang rapi itu yang gimana sih, bicara kelas itu yang seperti apa gitu ya. Tapi kayaknya poin A, B, C itu aman. Tapi ketika teman-teman masuk ke afek, ini agak bingung. Datar tumpul itu yang gimana sih gitu ya. Kemudian persepsi itu yang seperti apa. Sirkumstansial itu yang bagaimana juga. Isi pikir seperti apa. Kalau saya lihat dari tadi yang sudah mengisi 112 mahasiswa, teman-teman itu bingungnya di poin ini semua ya. Tapi yang atas sama yang 3 poin di bawah itu semuanya paham. Kita lihat ya, saya kasih video, semoga nanti ada perubahan nilai pemahaman teman-teman. Ini semuanya sudah sesuai, jadi untuk status mental sudah tepat ya. Ini misalkan, oh dia nggak kooperatif, kenapa nggak kooperatif? Oh waktu diwawancara dia ngomong sendiri bla bla bla, ini menggambarkan halusinasi, udah tepat sekali. Sangat sesuai ya. Lanjut saya ke analisa data, ini satu contoh. DS-nya klien mengatakan sedang bicara, klien mengatakan melihat banyak orang. Ini benar, tepat. Yang DO-nya ini juga benar, tapi nanti ada data-data status mentalnya belum masuk. Etiologinya mohon maaf ini salah ya. Kemarin gimana? Etiologi itu harus dari secara biokimia ya. Teman-teman belajarnya ke sana. Jadi bukan lagi karena sedih ya. Sedih itu jadi nggak punya coping, udah gitu jadi isos, udah isos dari HDR atau jadi halusinasi enggak seperti itu. Tapi teman-teman harus lihat, oh kenapa sih pasien saya jadi halusinasi sekarang? Oh iya Bu, karena faktor terdekatnya dia nggak minum obat. Emang kenapa kalau nggak minum obat? Oh jadi nggak stabil dong Bu neurotransmitternya. Emang kenapa kalau nggak stabil? Oh iya tubuh hormonnya jadi tidak terkontrol. Jadi berlebihan keluar hormonnya. Hormon apa yang berlebihan? Kayak gitu. Hormon dopamin. Emang kenapa kalau dopaminnya banyak? Kalau tinggi jadi banjir nih eh, otak bagian depannya sehingga pasiennya nggak bisa berpikir sehingga mesolimbiknya nanti akan terus mengeluarkan hormon eh, kebahagiaan sehingga dia deposit dan pasiennya halusinasi begitu ya. Perbaiki ini belum tepat, nurse harus bisa menjelaskan ke sana kenapa pasiennya halusinasi, kenapa pasiennya isos, itu dua gejala yang berbeda. Terakhir, untuk menggunakan SP, tadi teman-teman juga masih bingung, gimana sih Bu cara penggunaan SP? Ini kelompok sudah tepat menuliskan semuanya. Jadi kalau misalkan di keperawatan jiwa, satu diagnosa itu akan mengambil semua SP untuk di perencanaan. SP-nya ada 5 ya 5-5-nya tulis. SP-nya ada 3, 3-3-nya ditulis. Nggak boleh didiskon ya kalau di rencana. Tulis aja dulu semuanya. Nanti ketika implementasinya, baru teman-teman pilih salah satu. Nah, gimana cara penggunaannya di sini? Contoh ya yang SP1. SP1 bina hubungan saling percaya, kemudian menggunakan komunikasi terapeutik. Oh, berarti tugas pertama saya harus trust dulu dengan pasien. Oke, pasien udah trust, pasiennya sepakat, kita mau melakukan terapi SP1. Kemudian teman-teman bantu pasien mengenal halusinasi. Kita akan melakukan, ini udah ada guideline-nya ya, tinggal ikutin aja. Kita tinggal nanya, halusinasinya tuh seperti apa sih? Kapan sih? Sering enggak gitu ya? Takut enggak? Ketika apa halusinasi? Bla 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 bla. Teman-teman ikutin. Kemudian baru latihan berikutnya adalah mengontrol atau menghardik. Cara menghardiknya gimana? Silakan dimodifikasi pakai EBN tadi. Kalau menghardik pada pasien yang pendengaran berarti gimana? Oh, masalahnya di telinga. Gimana sih mengalihkannya? Jangan tutup telinga dong, itu udah konvensional banget ya, udah jadul. Jadi gimana?
pakai earphone ya Bu, dengerin murotal, atau misalkan dia ini, atau misalkan dia dengerin orang lagi ngobrol, itu kan termasuk untuk menghardik ya, untuk kasus pada pasien halusinasi pendengaran. Nah kayak gitu. Kemudian dilakukan dievaluasi. Selesai SP1, nanti ada evaluasinya menggunakan SPTK. SP2 selesai, SP3. Boleh nggak Bu, saya balik lagi ke SP1? Boleh, kalau misalkan memang pasiennya belum mampu ya, dievaluasinya belum bisa nih, dia lanjut ke SP2. Itu mungkin ya untuk penjelasan di ASKAP yang pertama. Bu, kayaknya saya kontrak waktu dulu ya, mungkin kita sampai sekitar jam 6 ya. Karena kalau itu yang gangguan jiwa berat ya. Mangga ada yang tanyakan? Masih siap? Masih sanggup? Atau mau fokus dulu membahas tentang status mental? Masih bingung status mentalnya? Bingung ya kayaknya. Oke, saya coba share video ya teman-teman. Ini dari YouTube dulu ya. Nanti untuk modul interaktifnya setelah rampung saya akan sharekan teman-teman untuk berlatih. Hmm, kita simak ya. Ini punten nih agak narsis tapi ya semoga bisa buat pembelajaran lah ya. Ini informasi status mental tuh gimana sih cara pakainya? Yang kayak gimana sih penampilan itu gitu ya. Saya sudah kemas. Jadi tolong di itu ya dicek apakah suaranya ada atau enggak. Enggak ada ya? Sudah tampil layarnya? Sudah, Bu. Sekitar 16 menit ya. Nanti mungkin saya coba percepat. Teman-teman silakan disimak. Ini ciri-ciri yang ada di status mental ya. Jadi apa sih makna-maknanya harus seperti apa gitu ya. Coba.
Suaranya nggak ada ya? Iya, Ibu. Tidak ada suaranya, Bu. Ya, Tidak ada udah keluar suaranya. suaranya. Sepertinya belum share sound, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh kenalan Bapak? Baik, perkenalkan saya perawat Sheila. Bapak boleh disebutkan siapa namanya? Bapak boleh kenalan ya? Ya, Namanya siapa Pak? Asep. Oh iya, Pak Asep ya. Pak Asep kesini dengan siapa? Teman, Bu. Berdua. Teman. Sama ini, teman. Ibu namanya siapa? Nama saya Ketut Ferguson, saya ingin menjadi artis. Namanya siapa? Namanya saya Siti Amana. Halo Teteh. Ibu namanya siapa? Ika. Ibu namanya siapa? Siti. Tadi suster pas lagi ada itu ya, aku lagi makan, ada kucing tadi lewat. Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Ibu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Bu? Kenapa murung kayak gitu? Emang udah gak ada harapan lagi sih. Ayo suster, mau gak joget sama aku gitu? Mau. Bu, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah senang. Soalnya udah ketemu sama ibu saya. Sebelumnya kemarin saya sedih, soalnya gak punya uang, gak ditengokin.
Bapak. Ya, selamat siang Bapak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik. Perasaannya bagaimana hari ini Bapak? Baik ya. Gimana perasaannya hari ini Ibu? Senang banget. Kelihatannya bahagia sekali ya Bu ya. Ibu, kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu bahagia hari ini? Saya bahagia soalnya kemarin baru ditengok sama keluarga saya. Selamat siang Ibu. Siang Bapak. Iya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya senang banget karena tadi udah ditengok sama keluarga saya. Oh iya, kelihatan bahagia sekali ya Bu ya. Iya Pak, saya senang banget hari ini. Ibu boleh sebutkan namanya siapa? Buat apa kamu tanya-tanya nama saya? Oh, boleh diceritakan. Ya, yang contoh barusan itu adalah yang bermusuhan ya, yang dia bilang buat apa tanya-tanya, tangan disilangkan. Teman-teman sudah langsung paham, oh ini bermusuhan. Kalau data bermusuhan, kira-kira nanti untuk diagnosa apa? Oh kata SDKI itu ke PK Bu, berarti dapat 1 DO gitu ya. Jadi ketika wawancara maka kita cek lihat lagi ya. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Bagaimana Bu? Bisa diceritakan? Ibu boleh diceritakan tadi tidur semalam gimana? Gak tahu. Ibu mau kemana? Sini. Ibu sedang apa? Saya tadi lihat ibu kok senyum-senyum sendiri. Enggak. Saya nggak senyum-senyum. Ibu tadi tidurnya semalam bagaimana? Saya tadi tidur biasa aja, khusus. Ibu boleh sebutkan namanya siapa? Kok terus-terus nanya nama saya? Emang saya salah ya? Ibu sebutkan saja namanya siapa? Nanya-nanya nama saya terus. Ibu bisa sebutkan namanya siapa? Kamu mau celakai saya ya? Nanya nama saya. Tidak, sebutkan saja namanya siapa. Cara tahu identitas saya. Oh, mau merencanakan pembunuhan ya? Ibu boleh sebutkan namanya siapa? Ibu biasanya dipanggil siapa? Ibu bisa diceritakan perasaan ibu? Saya mendengar suara. Saya takut. Ibu bisa diceritakan perasaan ibu sekarang? Suster, ada bayangan, suster. Itu hitam besar, suster. Menunjuk-nunjuk pada saya, suster. Saya takut. Ibu sedang apa? Dari tadi saya lihat ibu sedang garuk-garuk. Ini suster banyak semut. Takut. Enggak, ini nggak ada semut. Ini suster lihat ada semut ini banyak. Tuh. Ibu ngeludah terus. Ada apa? Ini mulut saya pahit. Selalu makan juga selalu pahit. Ibu bagaimana rasanya sekarang? Suster mencium bau amis Pak.
Ibu sarapan sama apa? Malam saya bangun, terus cuci muka, ke air, lalu jalan-jalan, terus tidur lagi, terus saya di rumah, terus tadi makan apa? Untuk yang ini ya teman-teman, sirkumtansial, tangensial, flat idea dan lain sebagainya itu merupakan teman-teman akan menilai gimana sih pasien ini bisa menceritakan ya kemampuan berpikirnya. Kayak contoh yang barusan ditanyakan ya, ibu udah makan belum? Dia nyeritainnya kemana-mana dulu kan. Udah cuci muka, udah mandi, udah ini, udah itu, baru terakhir dia menjawab. Saya tadi udah makan apa ya? Gitu terjawab. Itu namanya sirkumtansial. Nanti lawannya adalah tangensial. Tangensial itu kita tanya apa, dia betul-betul tidak mampu menjawab. Ya. Jadi dari cara pertanyaan, cara penjawabannya juga itu termasuk data. Kira-kira data kemana nih? Data positif atau negatif? Nanti di modul ada ya penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Ibu bisa diceritakan perasaan ibu? Saya takut, saya sedih, saya suka sepak bola. Ibu, bagaimana istirahat tidur ibu hari ini? Saya tadi jajan, terus mandi, terus sikat gigi, terus pakai baju, terus jalan-jalan, sepedahan, terus di rumah sama ibu, terus makan, terus sikat gigi. Udah. Bu, tadi ibu dari mana? Tadi dari saya. Bisa disebutkan apa aja kemarin latihan kita? Besok saya akan menikah, lalu suami saya besok akan menikahi saya. Tadi saya sudah sewa gedung untuk menikah, lalu saya pesan makanan untuk menikah. Ih, kuku saya bagus. Ih, saya suka kuku saya cantik. Lihat-lihat tuh kuku saya cantik tuh. Kuku saya. Nanti saya kan mau potong kuku saya. Terus kan kuku saya tuh mau saya potong. Kuku saya. Yang ini contoh video barusan yang sedang tampil, ini merupakan contoh obsesi ya. Jadi si pasien ini isi kepalanya atau orientasinya hanya fokus pada satu poin obsesinya apa. Kebetulan di sini ceritanya adalah dia untuk perawatan kuku. Mungkin nanti pada pasien-pasien yang lain teman-teman akan menemukan hal unik lainnya ya. Misalkan obsesinya terhadap satu idolanya atau keinginan menjadi apa gitu ya. Kemudian mimpinya apa. Jadi ada satu poin yang sering atau dominan dia sampaikan untuk obsesi. Saya bagus. Nah, ini apa? Tidak. Saya harus pakai baju putih-putih biar saya masuk surga. Susah. Lihat, jantung saya bolong setelah suster. Artis papan atas, woi, artis ada di sini. Saya sebenarnya sudah mati, cuman saya kan tadi diundang ke sini kan. Tuh keluarga saya tuh mudik kan, jadi saya diundang ke sini kalau gitu. Sebenarnya saya udah mati, saya tuh udah mati. Saya di sini tuh hanya mau mengundang. Yang tadi ya teman-teman yang waham itu, jadi nanti jangan berharap ketika kita nanya, ibu apa yang dikeluhkan? Oh saya mengeluh merasa sudah meninggal. Enggak ya, jadi teman-teman pasti pasien jawabannya nggak ada keluhan, saya baik-baik aja, saya sehat, saya nggak gangguan. Tapi ketika interaksi nanti teman-teman akan lihat
tampilannya seperti dicontoh hampir mirip. Oh, ternyata pasiennya nanti ngomong sendiri, Bu, oke dia harus pakai baju putih. Oh, dia itu bilang sakit atau misalnya pengasih oksigennya pingsan ya. Kita pergi aktif lagi gitu, tapi kita deketin pingsan lagi. Oh, ternyata waham soma. Yang di Garut kemarin juga ada pengalaman tentang wahamnya juga lumayan ya. Aduh, teman-teman di sana ada pengalaman tentang waham cinta, ada waham kebesaran, ada curiganya tuh. Karena kemarin ada beberapa kelompok yang kenal ya, lihat. Disebutkan tanggal lahirnya berapa? Lupa. Saya nggak ingat, suster. Saya lupa. Ibu, ini ada sikat gigi sama pasta gigi. Ini sikat gigi untuk sikat gigi dan ini odol untuk sikat gigi juga. Ibu boleh sebutkan ini apa? Oh, ini ini sikat gigi. Ini. Ibu, hari ini udah mandi atau belum? Ibu, udah makan apa belum? Ada yang teriak. Ada yang teriak. Ada yang teriak. Ibu, 3 tambah 3 berapa? Ibu, kalau ibu kebelet dan ada makanan di meja, ibu mau pilih apa dulu? Saya makan dulu, baru diambil. Ibu mau makan dulu terus mandi atau mandi dulu terus makan? Oh, saya nggak tahu harus ngapain dulu ya. Nah, yang penilaian tadi ya teman-teman nanti silakan. Kalau di textbook kan biasanya optionnya hanya 2 ya. Bangun atau ibu mau ke toilet dulu atau makan dulu. Ini seperti contoh barusan ya, itu kurang spesifik. Jadi kalau teman-teman ingin melihat dia ada gangguan nggak sih kemampuan penilaian ringan atau berat, itu harus ada optionnya. Kayak tadi situasinya. Ketika dia misalkan lapar, mending makan dulu atau main. Di depan udah ada makanan nih, ketika pasiennya bilang, oh ya mending saya makan dulu, udah kenyang baru saya main, berarti dia nggak ada masalah. Tapi ketika pasiennya tidak bisa menentukan prioritasnya, apa dulu harus dilakukan dengan situasi yang itu ya, ada stimulus situasinya, maka itu ada masalah di kemampuan penilaian dirinya gitu ya, yang sangat bermakna. Atau misalkan juga bisa disimulasikan, ibu lagi dalam rumah nih, tiba-tiba ada kebakaran, apa yang ibu lakukan? Diam di dalam atau lari keluar? Nah, itu juga bisa. Jadi teman-teman silakan nanti untuk pertanyaannya boleh dikembangkan ya, jangan terlalu baku mengikuti textbook, makan dulu atau minum dulu atau toilet dulu, itu nggak ada yang nggak ada option pilihan yang tepat gitu, tergantung situasinya seperti apa ya. Oke, sedikit lagi. Saya nggak tahu kenapa saya harus kesini ya, padahal saya nggak sakit. Ibu tahu sekarang dirawat karena apa?
Tahu saya tuh diguna-guna sama tetangga saya di sini. Tahu dirawat karena apa? Iya, saya tahu. Karena kan saya suka ngomong sendiri, jadi saya dibawa ke RSJ. Teman-teman, itu ya mungkin untuk video status mentalnya ini merupakan satu proyek penelitian tim dosen ya dari Unisa di AIPNI. Nanti kami juga siapkan e-modulnya, interaktifnya. Jadi tidak hanya dari video, nanti teman-teman bisa kayak main Minecraft ya, klik-klik-klik gitu. Silakan dicoba data-data apa, nanti ke rumus diagnosanya seperti apa. Ini masih dalam program ya. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Sepertinya karena kontrak waktu kita jam 6 ya, kalau dipaksakan ini tidak memungkinkan. Silakan. Hari ini kita akan hanya fokus dulu status mental dengan satu diagnosa di perawatan jiwa beratnya ya, diagnosa jiwa berat. Besok kita bahas di IBN, TAK, dan psikososial. Mangga, jika ada yang mau ditanyakan. Ibu punten mau izin bertanya. Ibu, silakan. Kalau untuk nanti kan ada ujian praktik pengkajian status mental ya Bu ya. Untuk daftar tilnya mungkin nanti diberikan oleh Ibu atau bagaimana ya Bu? Ya, untuk daftar tilik besok ya. Dan modul itu besok akan ada penjelasannya. Oke, skillnya apa aja ada dua ya. Skillnya satu yang pengkajian kayak tadi di video itu, teman-teman nanti akan menanyakan siapa, namanya, ya, keluhannya apa, faktor penyebabnya seperti apa. Dan satu lagi adalah komternya. Komternya itu adalah SPTK-nya ya. Teman-teman ketemu halusinasi, tadi kelompok 1 ngerjain SP1, maka teman-teman silakan mengerjakan di SP1. Mungkin besok akan saya jelaskan sedikit ya untuk PowerPoint-nya, refresh sedikit, kemudian contoh pengerjaan SPTK-nya, dan juga pembahasan beberapa diagnosa. Oke, gitu ya Nisa ya. Ada lagi yang lainnya? Jelas dari pemaparan hari ini status mental bagaimana? Apakah ada gambaran teman-teman? Atau masih sama? Masih abu-abu? Ada gambaran Bu. Ada ya? Ada gambaran Bu. Lumayan ya. Harus ada nih gitu karena udah ini by riset gitu. Nanti teman-teman itu nggak bisa hanya satu textbook gitu kan. Ternyata harus tulisannya ada, visualnya ada, kemudian aktivitasnya juga nanti ada gitu. Jadi 3 rangkaian itu memang harus dilakukan. Kita coba ya untuk teman-teman PPN 12, semoga bisa membantu nanti ketika pemaparan atau penjelasan di stase jiwa ya, nanti teman-teman dimudahkan. Jadi kalau ketemu pasien jiwa, pasiennya nangis itu tuh data gitu, pasiennya jerit-jerit itu data, pasiennya nggak mau ketemu kita, pasiennya nolak berinteraksi, itu semua data. Jadi nggak ada lagi cerita, Bu, nggak ada keluhan dari pasien, itu nggak ada. Pasti nggak ada. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau izin konfirmasi. Jadi besok itu untuk yang reguler itu ada 50 orang yang mengikuti seminar di Mujahidin. Berarti yang 50 orang itu bagaimana ya Bu ya? Kebetulan jamnya bentrok dengan Anum Ibu. Besok jam berapa, teman-teman? Dimulainya dari jam 2 Ibu kalau untuk yang di acara di Mujahidin itu. Bapak mungkin nanti joinnya di akhir sesi aja karena daring juga ya. Teman-teman ikut dulu yang kelas UITM, besok juga saya masuk kelas UITM dulu. Nanti kita join. Nanti konfirmasi lagi aja sama nama-namanya ya, Anissa ya, sudah di-share. Ya baik Ibu. Ya, cukup mungkin teman-teman untuk hari ini. Cukup Ibu. Ya, semoga bisa apa ya, menstimulus lah sedikit-sedikit apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya wawancara gitu ya, apa yang harus kita nilai. Ternyata kalau di pengkajian keperawatan jiwa ada 2 ya, teman-teman harus dengar dan lihat menggunakan panca indera, dengar
apa yang pasiennya bilang sedikit pun gitu ya, apa sampai dia bilang nggak ada keluhan tapi dia dari kanan ke kiri, itu merupakan data objektif. Oh, udah data gitu. Jadi besok di lapangan nggak ada cerita, nggak ada keluhan gitu. Kalau nggak ada keluhan ya udah pulangin aja gitu pasiennya ya, jangan disimpan di rumah sakit. Tapi ketika di hari ketiga, berarti ini menarik nih, ada apa dengan pasiennya, kok sampai saya nggak tahu ya keluhannya apa. Berarti teman-teman fokus ke data objektif atau gerakan dari pasien yang tadi status mental nomor 1 sampai nomor 13-nya gitu ya. Itu saja mungkin teman-teman, kalau tidak ada yang tanyakan lagi. Ya, kalau dirasa cukup untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Besok kita lanjutkan persiapan untuk kelompok 11 dan 12, kemudian kelompok IBN dan kelompok TAK. Ya, itu 11-12 nanti kita akan random acak siapa salah satunya, kemudian IBN dan TAK-nya. Seperti apa, dan saya akan jelaskan untuk mekanisme ujian di tanggal 5 sampai tanggal 7-nya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan hari ini ya, karena ini sambil perjalanan juga tadi ya, tanggung ada kegiatan. Untuk kuliah hari ini kita cukupkan, baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.